Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ar-rasifah al-kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatala قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Sadaqallahu Azim. Sa'adat al-Qur'an kepada segenap para jamaah salat zuhur di Masjidil Rahmat Komplek Polrestabes Surabaya yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya hormati alhamdulillah seluruh para anggota dapat melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua, amal ibadah kita, budiah kita, ta'abud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat kita, tujuan kita, maksud kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat akan menjadi suatu kenyataan. Amin. Allahumma amin. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hari yang lalu kita semua merayakan Hari Raya Idul Adha. Bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan di hari Sabtu, dan bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan di hari Ahad, 2 hari berlalu kita laksanakan bersama-sama. Perbedaan tidak akan menjadi suatu permasalahan yang signifikan, akan tetapi maksud dan tujuan bagi kaum muslimin muslimat untuk menyatukan diri dalam rangka menggapai ridha Allah, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Perlu kita kembali untuk mentelaah apa yang telah dirisalahkan, yang telah dicontohkan, telah diuswahkan oleh millat Ibrahim, yakni agama dari Allah Ibrahim. Ada 5 hari. Ada 5 hari yang diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, yakni 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, dan 3 hari Tasyrik. Ini hal-hal atau hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun ada 5 malam yang doa setiap hamba-hamba Allah tidak pernah ditolak. 5 malam ini diantaranya malam Jumat, lalu malam 1 Rajab, malam nisfi Sya'ban, malam 1 Syawal, dan malam 10 Dzulhijjah. Malam-malam yang seperti ini apabila kita bermunajat, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, pasti oleh Allah, pasti kalimatnya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita pasca daripada Idul Adha ini, apa yang harus kita lakukan selain kita membuka tarikh sejarah riwayat perjalanan Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Nabiullah Ibrahim
yang sangat luar biasa, sangat dahsyat dalam melaksanakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Sudah barang tentu Nabiullah Ibrahim ini terkategori Rasul Allah yang paling sabar, yang paling sabar. Kenapa demikian? Karena ditetapkan oleh Allah. Kata Allah SWT jelas, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan Allah SWT memberikan ujian, cobaan yang bertubi-tubi terhadap Nabiullah Ibrahim. Mulai belum balik, Nabiullah Ibrahim dihadapkan dengan kesyirikan yang dari keluarganya, wakilah dari pamannya. Kenapa demikian? Memang disetting seperti itu Nabiullah Ibrahim ini, sehingga sampai Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan yang secara hakiki Tuhan ini siapa. Diabadikan dalam Al-Quran ketika Nabiullah Ibrahim melihat matahari, dianggapnya sebagai Tuhan. Ternyata matahari tenggelam juga, terbenam juga. Melihat bulan demikian bulan, melihat bintang-bintang juga sama. Dalam kalbunya diuji kebenaran hakiki Allah, Tuhan yang sebenarnya itu siapa. Belum lagi berhadapan dengan seorang yang bernama Azar. Wakilah Azar itu adalah orang tuanya, orang tua kandungnya Nabiullah Ibrahim. Wakilah Nabiullah Ibrahim juga diceritakan bahwasanya Azar itu adalah papan daripada Nabiullah Ibrahim. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita petik saja dari sebuah perjalanan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Bikalimati diuji dari berbagai macam ujian. Fa'atammahunna, maka Nabiullah Ibrahim menyempurnakan ujian yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu sendiri. Belum lagi ketika Nabiullah Ibrahim sudah membangun rumah tangga dengan Sayyidah Sarah, tidak dikaruniai anak beberapa puluh tahun, barulah muncul yang namanya perintah Allah agar Nabiullah Ibrahim untuk menghilangkan khulfahnya, membersihkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah yang nempel dalam badannya. Kalau bagi Rasulullah SAW langsung dioperasi oleh para malaikat, tetapi Nabiullah Ibrahim ini tidak. Kotoran-kotoran yang ada yang melekat pada dirinya disuruh membuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Quran dijelaskan yang ditulis dan dikarang yang disusun oleh Imam Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantahi, ada 10 macam ujian, semuanya disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, begitu luar biasanya Nabiullah Ibrahim tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai seorang keturunan, maka Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan rekor dari istri tercintanya. Sampai-sampai Sayyidah Sarah ini memerintahkan agar supaya untuk nikah lagi. Nih kalau ketika istri kita memerintahkan begitu, kira-kira gimana? Kadang-kadang kita belum diperintahkan aja sudah. Sementara Nabiullah Ibrahim kenapa ditolak? Karena sampai saat itu, pada saat itu Nabiullah Ibrahim ini teruji dengan gelar yang diberikan oleh Allah. Gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Para malaikat berduyun-duyun
mohon kepada Allah agar memberitahukan tentang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kok sampai mendapatkan gelar Khalilullah. Jikalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Habibullah, tapi Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah, kekasih Allah. Kalau bagi Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah. Nah, karena saking sahabatnya, saking lumannya, saking dermawannya Nabiullah Ibrahim, maka ketika para malaikat-malaikat itu diperintahkan oleh Allah agar memberikan ujian, membuktikan dari sebuah sosialnya Nabiullah Ibrahim, itulah salah satu malaikat yang menjelma orang tua, diperintahkan oleh Allah lalu membacakan takbir. Takbir itu dibaca oleh siswa ini dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terdengarlah suara ini sampai ke telinga Nabiullah Ibrahim. Spontanitas yang namanya Nabiullah Ibrahim ini menyatakan, nih siapa yang membaca kalimat takbir yang membesarkan, mengagungkan asma Allah. Tiba-tiba setelah ini muncul di depannya. Kata Nabiullah Ibrahim, jika muda akan aku anggap sebagai saudara, kalau tua akan aku anggap sebagai orang tuaku, dan apa yang dimintanya akan aku berikan. Muncullah situasi ini di hadapan Nabiullah Ibrahim. Tiba-tiba, Assalamualaikum ya Tuhan. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Akulah yang membaca takbir tadi. Masya Allah. Saya hanya mendengar apa yang kamu baca, tetapi hati saya bergetar. Ada orang yang membesarkan asma Allah. Lalu apa yang kau maksud? Apa yang kau mau? Aku mendengarkan apa yang telah kau keluarkan sebagai ikrar. Hanya satu, aku minta apa yang kau miliki hari ini, berikan dan serahkan kepadaku. 3.000 domba yang digembala oleh Nabiullah Ibrahim diminta semuanya dan terus diberikan. Ini asal muasal daripada takbir yang kita baca. Luar biasa. Maka kita mencontoh Nabiullah Ibrahim, berikrar kepada Nabiullah Ibrahim, begitu sabarnya, uletnya, luar biasa. Sampai-sampai syariahnya Nabiullah Ibrahim disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antaranya rukun dan syarat haji yang sampai sekarang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita yang saat ini berada di Makkahul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah, mudah-mudahan hajinya dijadikan haji yang mabrur, dan kita semuanya mudah-mudahan disegerakan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi ujian dan pesan Nabiullah Ibrahim disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan mi'rajnya, lalu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Di saat itu Nabiullah Ibrahim berpapasan, bertatap muka dengan Nabiullah Muhammad SAW. Laqitu Ibrahim layala usriya fi bi qol ya Muhammad aqri'u ummataka minni assalam wa akhbirhum anna al-jannata tayyiban turbati abdul ma wa annaha qi'an wa annaha sirasana
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah, melaksanakan Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, wahai Muhammad, aku nitip salam kepada umatmu. Aku menitipkan salam kepada umatmu. Assalamualaikum, dan beritahukan kepada seluruh umatmu bahwasanya anna jannata thayyibah, sesungguhnya surga itu sangat luar biasa yang terbentang dengan tanah yang sangat luas dan airnya sangat menyejukkan, di sana kosong. Cara kita untuk menanamkan kata Nabi Ibrahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annaha bi'an wa anna irasaha, tanamkan suatu benih di surga itu dengan kata dan kalimat atau lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini diperkuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam Allah arba, kalimat lafaz yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan perang pun jihad fisabilillah masih digalakkan. Kemuliaannya dari kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, suatu yang dicintai dan teramat dicintai oleh Allah SWT. Kata baginda Rasulullah SAW, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Hal ini kalau kita rutinitaskan bacaan-bacaan yang telah saya sampaikan, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, akan bisa menghiasi tanah-tanaman yang ada di surga, sehingga kita bisa menyempatkan diri dan diberikan waktu untuk membaca hal ini, membaca kalimat ini hanya satu kali di dunia saja. Ini kesempatan emas bagi kita jika kita membaca apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang langsung diberikan bimbingan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabiullah Ibrahim mendapatkan tempat yang sangat terpuji, bahkan mendapatkan gelar dari Allah SWT langsung. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, sangat luar biasa, sangat banyak sekali amalia dan ubudiyah yang berada di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena Allah SWT menciptakan bulan dalam setahun ini berjumlah 12 bulan. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, haram hukum. Yang diharamkan yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jika Ramadan itu mulia karena Allah menurunkan Al-Quran dan memerintahkan puasa Ramadan. Bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan Maulid, Maulid itu bisa mulia karena baginda Rasulullah SAW terlahir di bulan itu. Namun bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ini benar-benar dimuliakan oleh Allah secara langsung. Maka masih banyak kesempatan kita untuk berbuat baik. Kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, lisan kita tidak kering dari menyebut asma Allah, dan Allah berjanji. Dan kalau Allah sudah berjanji, maka pasti akan ditepati
Karena Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ini terletak dan tergantung pada diri kita masing-masing. Percayakah dengan janji Allah? Kalau kita percaya dengan janji Allah, maka hal ini kita laksanakan, kita amalkan secara rutinitas, dan yang rutin itu sangat dicintai oleh Allah. Subhanahu tatanazzalu alaihimul malaikat. Barang siapa yang mengerjakan amal yang kemudian secara rutinitas, Allah tidak segan-segan menurunkan para malaikat-malaikatnya agar supaya membarengi, menyertai kita. Nah, para bapak ibu jamaah yang saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melakukan hal yang memang ada sanadnya, benar-benar dari Rasulullah SAW, maka kita tidak akan pernah punya keraguan. Janji Allah jelas di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-152, jelas Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Dan ingatlah aku Allah, sebutlah namaku, zikirlah kepadaku, kata Allah. Berzikir itu ada tiga tingkatan. Ada zikir yang disebut dengan zikrul asma, menyebut nama Allah saja. Cukup kita sebut namanya Allah saja. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Kita memikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah, tidak perlu kita memikirkan tentang zatnya Allah. Tetapi versi daripada sebuah zikir ada tiga tingkatan. Yang pertama, zikrul asma. Yang kedua, zikrul sifat. Sifatnya Allah seperti apa? Kalau Allah memiliki sifat rahmat dan rahim, bagaimana kita mengaplikasikan, merealisasikan? Kalau Allah memiliki sifat yang sadil, yang sangat demam, bagaimana cara kita agar bisa memikirkan, agar bisa mengaplikasikan sebuah zikrul sifat? Yang ketiga, tingkatannya adalah bagaimana cara kita bisa melaksanakan zikrul dzat, zikir dzat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para salafus shalihin, ulama-ulama tempo dulu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama dalam mengerjakan zikrul dzat Allah. Sangat luar biasa lagi. Bahkan kalimat zikir itu dimuat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut sampai berulang 267 kali. Nah, di saking pentingnya, lalu berapa kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau ada kekurangan, masih ada kesempatan kita. Masih ada waktu guna membaca kekurangan itu, senantiasa berzikir kepada Allah. Di mana saja, bisa sirri, bisa khafi, bisa jauh, bisa dengan keras, dengan lirik-lirik atau pelan-pelan, dan bisa dalam hati kita. Di hati kita ini menyebut nama Allah, 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 Allah. Bahkan kalau nama Allah, mohon maaf, saya sampaikan, Allah, Ar-Rahman itu juga Allah, Ar-Rahim juga Allah, Al-Malik juga Allah, Al-Jabbar juga Allah. Namanya boleh digunakan oleh umat manusia selain kalimat atau lafaz Allah. Ada namanya Rahman ditambah Abdul Rahman. Ada Malik disebut dengan Abdul Malik, Imam Malik, Muhammad Malik. Tapi Allah tidak boleh. Adakah kira-kira KTP yang bernama Allah gitu? Nah, ini asma yang sangat tinggi derajatnya. Jika kita tidak menyebut itu, maka mohon maaf, dunia seisinya akan tutup. Kenapa? Karena basmalah ditempatkan yang sangat luar biasa, secara magic, secara mabuk
atau secara kalimat yang sangat bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslim. Ini bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, masya Allah luar biasa. Bagaimana cara kita menghadapi masyarakat itu agar masyarakat itu cinta dengan kita? Yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman ketika menghadapi Balqis yang sangat luar biasa, kakunya, kerasnya, sombongnya, hanya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita maknai Bismillah, kita menyebut asmanya Allah. Kalau kita tidak bersama-sama menyebut nama Allah, akan jadi seperti apa Rahman dan Rahim Allah tidak akan turun. Nah, hal ini maka dalam teks di tafsir Jalalain dijelaskan isi kandungan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran jika dikumpulkan jadi satu berada di surat Fatihah. Fatihah dikumpulkan jadi satu, dikerucutkan terkumpul dalam Bismillah. Bismillah dikerucutkan terkumpul di syarif, masalah di filter itu berada di huruf ba. Jikalau ba dikumpulkan lagi di seleksi lagi terkumpul dalam titiknya ba. Berarti basmalah sangat luar biasa. Rasulullah SAW menganjurkan setiap langkah perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang baik dahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dua di antara yang saya sampaikan, yakni yang pertama kita belajar, terus belajar untuk menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah dalam rangka untuk membasahi lisan kita, menyebut asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, bacalah Bismillahirrahmanirrahim kemanapun kita melakukan perbuatan yang baik, saya yakin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari kehidupan kita, pokok daripada tujuan hidup kita adalah satu, agar supaya kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Hanya itu aja. Sehingga kita bagaimana cara kita meraih tergantung pada keyakinan, keimanan, akidah yang ada dalam diri kita masing-masing, dan semua sudah dibekali oleh Allah. Semua manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam sifat manusia. Yang paling sering dibincangkan adalah sifat-sifat sifat-sifat amarah, sifat-sifat lawamah, bahkan untuk menggapai sifat-sifat mutmainah sangat-sangat sulit. Apalagi para bapak dan ibu sebagai anggota di masyarakat untuk memberikan payung keamanan, kenyamanan, masya Allah. Kalau kita pergi dengan pikir, luar biasa. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi Allah, kalau kita menyebut asma Allah, Allah berjanji akan menyebut kita. Ini janjinya Allah, benar tanggung-tanggung. Kalau Allah kita sebut, Allah akan menyebut kita. Lalu akan muncul, akan tumbuh, akan bisa ada dalam diri kita. Adzkurkum. Waskuruni, muncul rasa syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, ya. Tiada arahnya, tiada batasnya, sehingga kita semua belajar untuk mensyukuri nikmat yang sekecil apapun. Kata Syekh Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasari, min kulli nafasin, min kulli hadin wa nafasin. Setiap ketiban mata nikmatnya sudah luar biasa. Apalagi nafas kita yang keluar masuk, kita barengi dengan rasa syukur kepada Allah, menyebut asma Allah dengan judul Allah, luar biasa. Mudah-mudahan para bapak, ibu,
saudara-saudaraku semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita, segala apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, dan kita semuanya mudah-mudahan diselamatkan dari para bahaya yang datangnya kita tidak pernah tahu, diselamatkan, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan agar supaya kita sering membaca asma Allah. Sekian dan demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammadin alamin. Ya Rahman ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Akramal Akramin ya Asral Hasibin ya Mujibas Sa'ilin, istajib du'a'ana ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, sihhah wa salamah wa nafi'ah, zahiran wa batinan. Barik lana fi asma'ina, busharina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.